Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alina Elfaira dari kelas 3C Ekonomi Syariah. Hari ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai sumber-sumber dana bank. Baiklah, langsung saja kita simak ulasan materi berikut ini. Bersumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank dalam mencari atau menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli barang. Tentu saja sebelum menjual uang, bank harus lebih dulu membeli uang sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan. Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri, apakah secara pinjaman dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Di samping itu, untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dengan modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Jika tujuannya untuk kegiatan sehari-hari, jelas berbeda sumbernya. Dengan bank yang hendak melakukan investasi baru atau untuk perluasan suatu usaha. Jadi tergantung daripada tujuan dana tersebut digunakan untuk apa. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portefel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Di samping itu, pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya, dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang ketiga, ada dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Yang dimaksud dengan simpanan giro, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Berikutnya adalah jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro. Yang pertama ada cek. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Jenis-jenis cek terbagi menjadi 5. Yang pertama ada cek atas nama, merupakan cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Misalnya, bayarlah kepada Tuan Roy Akasih jumlah 3 juta rupiah. Yang kedua, cek atas unjuk, yaitu cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu di dalam cek tersebut. Misalnya, di dalam cek tersebut bayarlah tunai atau cash atau tidak ditulis kata-kata apapun. Yang ketiga ada cek silang. Cek yang jika suatu cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindah bukuan, bukan tunai. Selanjutnya cek mundur, merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya hari ini tanggal 1 Mei 2001.
Tuan Roy AKC bermaksud mencairkan ceknya di mana dalam cek tersebut tertulis tanggal 5 Mei 2001. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur. Hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek. Yang terakhir yaitu cek kosong. Merupakan cek yang dananya tidak tersedia. Misalnya, nasabah menarik cek senilai 66 juta rupiah. Tertulis di dalam cek tersebut. Akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya ada 20 juta rupiah. Jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang ada. Terdapat 5 syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral yang diatur dalam KUH Dagang pasal 178 dengan syarat yaitu: pertama, pada surat cek harus tertulis perkataan cek. Kedua, surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Ketiga, nama bank yang membayar. Keempat, penyambutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Dan yang terakhir, tanda tangan penarik. Berikutnya ada billet giro, merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank yang lainnya. Yang ketiga, ada alat pembayaran lainnya. Alat pembayaran lainnya adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain. Surat perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindah bukuan. Perbedaan cek dan billet giro. Pada cek, berdasarkan identitas tertulis atas nama dan atas unjuk. Berdasarkan sifat tertulis tunai dan non-tunai. Dan berdasarkan tanggal hanya ada satu tanggal. Pada billet giro, berdasarkan identitas tertulis atas nama, berdasarkan sifat non-tunai, berdasarkan tanggal ada 2 tanggal. Simpanan tabungan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut cara-cara tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, billet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sarana penarikan tabungan terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama ada buku tabungan. Buku tabungan adalah buku yang dipegang oleh nasabah di mana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut. Yang kedua ada kwitansi. Kwitansi merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, di mana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan. Yang ketiga ada slip penarikan. Slip penarikan merupakan formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Berikutnya adalah kartu yang terbuat dari plastik, yaitu sejenis kartu yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin ATM. Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis. Yang kelima ada mobile banking, yang merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Mobile banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh oleh nasabah. Mobile banking menawarkan kemudahan jika dibandingkan dengan SMS banking, karena nasabah tidak perlu mengingat format SMS yang akan dikirimkan ke bank dan juga nomor tujuan SMS banking. Dan yang terakhir ada ATM tanpa kartu. Layanan ini dapat menjadi salah satu layanan yang paling diminati oleh nasabah. Layanan ini dinilai lebih cepat, praktis, dan menghemat banyak waktu. Layanan tarik tunai tanpa kartu juga dirancang untuk kemudahan seorang nasabah ketika mengalami kondisi darurat tertentu untuk berbagai keperluan. Simpanan deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah pada bank. Jenis-jenis deposito.
Jenis-jenis deposito. Jenis-jenis deposito terbagi menjadi 3 golongan deposito. Yang pertama ada deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi, mulai dari 1 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya, di dalam bilet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Yang kedua, ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2 sampai dengan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Dan yang ketiga ada deposito on call. Deposito on call merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 50 juta rupiah, tergantung bank yang bersangkutan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok saya hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.